Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ceramah apa ya? Materinya udah dibabat habis ini sama kiai kita. Lanjut nih. Hah? Bapak Ibu saudara hadirin jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam salah satu fatwanya beliau mengatakan innal islama dinun nasihah. Sesungguhnya Islam itu adalah agama nasihat. Hal ini dipertegas dalam ayat yang insya Allah tidak asing di telinga kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Kemudian disinyalir dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa idzastansohaka pansohu, apabila Anda diminta nasihat maka nasihatilah. Cukup dua dalil ini kita simpulkan bahwa Islam adalah agama nasihat. Artinya jangan pernah ngaku jadi orang Islam kalau anti ngasih nasihat ogah, nerima nasihat. Berbicara tentang nasihat saudara hadirin, harus kita akui ternyata sudah kurang ampuh. Nasihat orang tua ke anak sudah kurang ampuh. Akhirnya banyak maling kundang modern, betul? Nasihat guru ke murid sudah kurang bermanfaat. Akhirnya banyak orang pintar tapi pintarnya pintar kebelinger, betul? Nasihat yang tua kepada yang muda sudah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nasihat antara tetangga sudah lagi tidak digubris. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara hadirin, dalam situasi dan kondisi ketika nasihat sudah kurang berkhasiat, ketika nasihat sudah kurang ampuh, nyok sama-sama kita hayati, kita renungi hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mauti wa'izoh, kafa bil mauti wa'izoh. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat kita. Nasihat untuk apa? Untuk menyadari dan meyakini bahwa innalillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kafa bil mauti wa'izoh. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat kita. Nasihat untuk apa? Untuk menyadari, meyakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati. Yang tua mati, yang muda mati, emak-emak mati, anak kecot mati, anak muda mati, RT RW mati, lurah camat mati, wali kota gubernur mati, para menteri, anggota dewan, presiden wakil, ustadz kiai. Waduh, belahan ustadz kiai ngomong matinya WMS mati. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti. Saya perhatikan dari depan sampai belakang sudah terjadi pergeseran pantat. Ada yang dari tadi ngeliatin jam melulu, rasanya kurang bijaksana kalau saya ngomong panjang-panjang. Khawatir kalau saya ngomong panjang-panjang yang pojok ngagerutu bewok lama. Ribokis loh. Masya Allah. Satu lagi, biasanya setiap ada musibah meninggal dunia, orang selalu takziah kemudian bersalaman sama keluarga sohibul, lalu mengucapkan innalillahi, lalu tepuk-tepuk pundak dengan bahasa yang sabar ya.
yang sabar ya. Kalau di Mesir itu bahasanya ada lagi al-baqa'u lillah. Setiap ada orang yang meninggal dunia, keluarganya menerima ucapan al-baqa'u lillah. Yang kekal itu hanya milik Allah. Kemudian di kampung kita, mohon maaf, ada sunnah-sunnah Rasul yang bilang kalau nyelawat, salaman. Habis salaman, nyari aqua. Sudah dapat aqua, nyari posisi duduk yang nyaman. Setelah duduk yang nyaman, lalu apa? Kongko. Apa yang diobrolin? Ntar malam Juventus lawan Roma, kira-kira menang mana? Apa ajaran Rasul yang hilang? Lihat wajah almarhum sebelum dimakamkan. Kalau yang meninggal dunia wanita, yang laki-laki jangan ngelihat. Khawatir. Ketika kain putihnya dibuka, kemudian dikedipin, ting. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah mensunnahkan kita agar melihat orang meninggal dunia sebelum dimakam? Yang pertama, khawatir ada yang aneh-aneh. Pas dibuka matanya melotot, mulutnya mangap. Kalau yang tidak belajar fikih, yang asing sama pengajian, ini langsung lari ya, mau di. Tapi kalau yang belajar, insya Allah nanya sama sahibul musibah, Bang, ini bapak meninggal dunianya udah lama, baru 10 menit. Bismillah, tutup matanya, tutup mulutnya, tutup. Bang, ini meninggal dunia udah lama. Ada kali 8 jam. 8 jam, iya. Tutup matanya, tutup mulutnya, hasilnya tetap matanya melotot, mulutnya mangap. Lalu kemudian jangan diisukan. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita paling doyan nih sama hoak-hoak. Weh, si A meninggal dunia, matanya melotot, mulutnya mangap. Yang satu langsung menjawab, dia ini lu gak tahu. Gak tahu, dia ini ngadu ayam mulu. Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Lanjut kagak nih? Lanjut. Bapak Ibu Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya cuma ingin menyampaikan kepada abang saya, Bang Haji Miswan beserta keluarga besar. Orang biasanya ngucapin sabar ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kalau saya malam ini akan menyampaikan ucapan yang berbeda. Bersyukur, Bang Haji. Jangan melotot begitu dong, gue jadi takut. Gue mah. Atau bagaimana ceramah dipelototin begitu? Biasa aja dong. Saya sampaikan dengan tegas, bersyukur Bang Haji. Wah, kenapa? Ini si Kiai sakit kali. Stres, udah tahu kena musibah, kok disuruh bersyukur. Saya teringat oleh Syekh Ibrahim Musa. Beliau mengatakan ada 3 nikmat yang luar biasa dari Allah buat siapa saja yang meninggal dunia. Yang pertama, ternyata Allah sayang. Kita yang hidup ngelihat orang tua kita makan di situ, buang air di situ, kencing di situ, sakit rasanya. Allah lebih sayang. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua, ternyata mu'alim kita ini alhamdulillah telah dipertemukan dengan malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Siapa pemain Juventus nomor 10? Oh. Gua demen. Mana tuh orang itu, gua kasih cepet itu dari udah. Anak zaman sekarang lagu banget. Baru dengar namanya aja malaikat Israil alaihissalam, bulu kuduk kita bangun.
dipertemukan oleh malaikat Ijrail alaihis. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah kita. Woi kita, udah pada siap belum bertemu dengan malaikat Ijrail? Dari tadi sih nunduk aja. Udah siap? Tapi mu'alim kita alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah telah dipertemukan dengan malaikat Ijrail alaihis. Yang ketiga, kenapa saya ajak bersyukur? Karena alhamdulillah guru kita, mu'alim kita, engkong saya kalau ceramah, Allahu Akbar, malu kalau kesini. Saya pernah ceramah di sekolah, yang nyambut itu beliau. Allahu Akbar, saya dipeluk, nggak malu itu. Saya jadi malu. Saking tawadhu'nya beliau itu, subhanallah. Dielus-elus pipi saya beliau. Masih ingat saya. Oh, udah lama itu. Udah ngaji ya? Lama ya Pak Ngaji ya? Ceramah di sini lama ya? Udah lama lagi kita ketemu ya? Waktu ceramah di sini, sudah lama ya? Ini puluhan tahun sudah. Nikmat yang ketiga adalah ternyata orang yang meninggal dunia telah diberi kenikmatan nikmatal uzma, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ternyata sudah merasakan sakaratul maut. Syekh Hafiz Az-Zahid di dalam makolahnya telah mengatakan, sakit, perih, pahit, getirnya mengalami sakaratul maut. Demi Allah, lebih sakit daripada burung yang dibakar di api yang berdolak-dolak. Lebih sakit dari itu. Itu sakaratul maut. Allahu Akbar. Burung yang dibakar di atas api yang berdolak-dolak. Syekh Hafiz Az-Zahid sampai bersumpah, demi Allah, lebih sakit dari itu, lebih dahsyat dari itu. Itu sakaratul maut, saudara hadirin. Siapa bilang mau ketawa? Ketabok lu. Saya teringat udah bercandain, jangan habis. Udah gua. Iya, jangan ketawa mulu ya. Ada seriusnya, ada ketawanya, tawa-tawa kecepirit. Masya Allah. Lebih sakit dari itu, saudara hadirin, bayangkan. Pertanyaannya lagi-lagi adalah kita yang hidup sudah siap belum mengalami sakaratul? Tapi subhanallah, mu'alim kita, orang tua kita sudah melalui semua itu. Kita doakan dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Rabbal. Saya kira itu saja tausiah saya yang dapat saya sampaikan. Apaan lu, Ji? Tadi saya udah dibisikin sama abang saya, Bang Haji Iswanto udah ngomong sama saya, di sini menceramah panjang pendek, amplopnya sama. Udah saya balas lagi sama beliau, gue mau nggak butuh amplop Bang Haji. Amplop di rumah gue sobek-sobekin mau enggak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi guru kita bilang, ada orang paginya ketawa cekakak cekikik, siangnya ketawa cekikik cekikik, sorenya main ceng-cengan, tahu-tahu abis isya ada pengumuman dari musola, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu adalah bukti nyata kebenaran Al-Quran. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal merenggut nyawa, tidak ada satupun yang mampu mendahului dan menolaknya. Halo, assalamualaikum. Masih hidup? Anak muda jangan pernah berpikir puas-puasin nggak mau ibadah gua masih muda. Mudah-mudahan malam ini sudah tertolak bahasa dan pendapat itu. Yang sehat jangan pernah berpikir gua puasin dulu dunia ini. Nanti ibadah mah
Pas udah jadi engkong-engkong, ternyata bayi yang baru keluar dari perut ibunya pun kalau Allah kehendaki mati pasti. Kullu nafsin dha'iqatul. Oleh sebab itu ini nasihat buat kita. Dengan musibah yang terjadi dari keluarga ini, kita ambil hikmah yang besar. Mari kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Halo. Di kampung kita ada yang menafsirkan ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji. Padahal definisi ibadah adalah kullu amalin mubahin bil Islam lillahi ta'ala ibadah. Semua yang dibolehkan dalam Islam kalau diniatin karena Allah adalah ibadah. Setiap ibadah ganjarannya pahala. Ngupil boleh nggak dalam Islam ngupil? Boleh. Niatin karena Allah dapat pahala. Mudah-mudahan sholat kita tidak terganggu oleh gatalnya upil. Para upil yang saya hormati, serius. Apapun bentuk aktivitasnya kalau dibolehkan dalam Islam, kemudian kita niatkan karena Allah, bernilai ibadah dan insya Allah bernilai pahala. Amin. Anak muda nih, mohon maaf ya Bu, anak muda sini ya. Saya ngomong anak muda seberang sono. Jahil-jahil anak muda seberang sono. No, jauh mencelik di sono. Tapi saya tanya-tanya katanya pindahan dari sini. Ada orang buta nyebrang, bukannya ditolongin main taruhan. Jatuh kan kami. Kalau kata gue mah jatuh. Lihat dah. Tuh kan jatuh. Boceng. Ngelihat orang swing dikatain swing. Anak muda seberang sono. Padahal Islam telah menegaskan la tahtakir mandunaka balikulis syai'im maziyah. Jangan pernah menghina orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, karena demi Allah semua makhluk Allah punya kelebihan yang belum tentu kita bisa. Orang buta, kenapa harus kita hina? Supaya membuktikan penghafal Al-Quran terbanyak di Mesir adalah orang buta. Saya yang punya mata normal, ketika saya hafal Al-Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim, ada cewek lewat, cakep, montok, body kita Spanyol. Saya liatin terus sampai nggak kelihatan, sampai mencelik. Pas udah nggak kelihatan, baru ingat, gue lagi baca Al-Quran. Tadi sampai mana ya? Lupa. Tapi coba orang buta. Orang buta lagi ngapal Quran. Jangan lagi cewek cantik, jangan lagi cewek montok, cewek telanjang bulat tuh pada ngaruh. Buta. Dirawat, dijaga oleh Allah dari maksiat mata. Makanya jangan menghina orang buta. Orang swing, kenapa harus kita hina? Wahai para pemilik bibir normal, saya tantang Anda semua, tolong sebutkan nama buah yang depannya huruf N, 5 saja. Nanas, naga, nangka. Udah 3 doang. Coba orang swing, jangan lagi 5.000 nama buah yang depan huruf N dia bisa nyebutin. Nanas, naga, nangka, luhuren, nabi, kecapi, limun perempuan, ketikun perempuan, cermih. Wah, 5.000 dia sebutin. Makanya jangan menghina orang yang kita anggap Insya Allah di hadapan Allah semuanya alhamdulillah. Mau Habib kita muliakan, alhamdulillah. Mau non Habib kita muliakan, alhamdulillah. Karena di hadapan Allah adalah nilai tak. Semua kita bersaud. Insya. Cium tangan bolak-balik sama Habib boleh gak? Boleh, tapi kenapa gak mau cium tangan sama orang tua nih yang rendahnya sewot gua. Dia gue orang Betawi beneran, gue pelintir anaknya.
Habib baru turun dari mobil, dikejar lari-lari, cium tangan bolak-balik, melopuh orang disikut kanan, sikut kiri. Orang tuanya di samping masa bodoh. Cium tangan kagak mau, naudzubillah min. Meskinya Habib cium tangan bolak, orang tua pun dicium tangan bolak. Alhamdulillah, itu baru keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.